alhamdulillah hubungannya baik gitu kan. Ngobrol-ngobrol seperti itu, mereka mah tertawa aja gitu loh. Maksudnya tertawa karena apa? Lah ini kan jadi kayak sebuah kayak gini loh, kayak film Hollywood. Pernah nggak tahun 2000 itu dibilang akan kiamat? Ya kan, istilahnya kayak gitu. Apakah ini film Hollywood itu ingin menjatuhkan negara gitu, kayak seperti itu misalnya gitu. Oh ini ada di daerah sana akan terjadi apa-apa gitu kan. Apakah ini yang ingin menjatuhkan sebelah sana? Sedangkan orang yang bicara tersebut hanya berdasarkan unsur alam, apa yang dia rasa, masalah sixth sense seperti itu gitu loh. Bukan untuk menjatuhkan. Jadi saya ngobrol akhirnya gitu kan sama beliau gitu, karena kebetulan saya diundang gitu ya, diundang makan malam gitu kan. Jadi saya ngobrol, jadi malah jadi ketawa semuanya gitu loh. Jadi ya ampun, iya Pak, saya bilang kayak gitu. Saya cerita semuanya bahwa namanya sudah prediksi. Iya dong, seperti BMKG memprediksi. Terus tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba hujan tiba-tiba nih. BMKG prediksinya berawan, tiba-tiba hujan. Terus BMKG yang harus kita tekan. Kan nggak juga ya? Nggak juga lah. Seberapa manusia mengkreat itu semua dengan ilmu pengetahuan, dengan kepintaran kita. Tapi tetap manusia itu ada batasnya. Ada yang baru nih Mas Aro. On the way bencana itu ke daerah Karawang. On the way. Bahasanya lagi jalan dia. Iya, lagi jalan tuh. Terus nanti yang salah siapa? Pemimpin Karawang gitu. Ya kan nggak gitu juga gitu loh. Orang bencana justru kan ya antisipasi aja. Maksudnya apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada satupun manusia yang bisa memprediksi alam. Tidak ada satupun. Firaun aja nggak bisa memprediksi alam laut berbelah. Iya. Siapa yang bisa memprediksi? Firaun kurang apa pada zamannya? Mengaku Tuhan ya. Nah, mengaku Tuhan. Tapi ketika alam sudah bicara, Firaun korban alam pertama. Satu lagi raja siapa yang ketimbun yang emas itu? Beliau juga raja yang paling terkaya. Itu alam gitu loh. Maksud saya ya menyeramkan kalau bicara alam itu. Jadi untuk yang di daerah Karawang ini Mas juga kena dari imbas dari Bekasi ini gitu ya. Itu juga harus diwaspadai karena kan di daerah Karawang itu juga kayak daerah industri ya. Banyak daerah industri. Agak pesisir paling ya. Paling pesisir ya, itu juga hati-hati, maksudnya bisa dikendalikan, maksudnya bisa diambil positifnya bahwa apa yang harus bisa dilakukan gitu kan, entah ya pokoknya pembangunan ini bisa di renovasi atau bagaimana, intinya dikendalikan untuk hal yang baik gitu loh, maksudnya seperti itu gitu. Nah terus setelah Karawang itu untuk Sumatera itu masih terjadi, cuman saya ngeliat kok jalanan berbelah. Maksudnya? Berbelah tanah. Jalannya? Ngeri. Oh, kayak ada pergeseran lempeng. Iya, jadi berbelah gitu. Oke. Dan itu dalam sekali. Benar-benar bumi itu lagi sakit. Itu yang saya rasa. Saya juga kalau pas diliatin kayak gitu ngeri Mas Sarul, beneran. Ya istilahnya Mas Sarul denger cerita dari saya. Terus saya diliatin gitu. Kan ngeri Mas. Iya. Mendingan denger cerita daripada diliatin. Seperti itu. Nah itu yang masalah ya di Sumatera itu saya lihat ada tanah yang berbelah. Selain Sumatera? Sumatera, Sulawesi juga. Kalau Sulawesi itu memang air ya, kunjungan air juga dan itu. Habis nanti kalau betul serem kan? Airnya berkunjung. Iya, kunjungan air dari laut, dari sungai. Tekanan seperti itu gitu. Nah itu di daerah Sulawesi juga seperti itu. Sulawesi kurang lebih segitu.
Apanya nih maksudnya? Yang berpotensi lah, kita sebutnya berpotensi kena bencana atau kedatangan kunjungan air. Iya, air dan pergerakan tanah Hmm. di Sulawesi itu. Kalau di Kerawang tadi itu daerahnya lebih ke banjir. Nah, seperti kayak pernah kan kita baru-baru ini kalau nggak salah kita dengar deh ya masalah New Zealand itu gunungnya Iya, udah iya. mulai Oh. cair. Mm-mm. Ya kan, memang itu memang menyeramkan. Terus kita mau nyalain siapa kalau di New Zealand? Kan kita nggak ngomongin siapa-siapa, kita ngomongin New Zealand kan, gitu ya. Nah, di New Zealand itu kan juga gunung sudah mencair itu kan. Nah, itu ya tentunya efeknya larinya ke laut. Tadi kita sempat singgung pesawat yang crash. Ada nggak ini dari sisi transportasi gitu ya? Apakah Kalau- itu apa sih kapal laut atau apa? Kalau aku lihat sih ini dari darat ya. Jadi Hmm. kecelakaannya lebih kecelakaan kendaraan roda 4 dan roda, kalau bus rodanya berapa tuh? Banyak. Biar nggak tegang-tegang. Mas Haru tuh muka tegang banget habisnya. Gitu. Jadi itu dari kendaraan, intinya seperti itu, kendaraan darat ya. Memang ada kecelakaan yang lumayan memprihatinkan itu di Tol Baru. Itu yang terjadi. Jadi Di tol baru. Hmm. itu yang menurut saya ya kasihan sih itu seperti itu di Tol Baru. Tapi kalau untuk pesawat nggak ada, Nggak ada. udah nggak ada, alhamdulillah ya. Mm-mm. Dengan cuaca seperti ini gitu kan, ya paling hanya turbulence kecil lah gitu kan, ya masih wajar gitu. Tapi kalau sampai kejadian kayak itu nggak ada, karena biasanya yang namanya black hole itu cuma sekali keluarnya. Oh gitu. Mm-mm. Ngeri ya. Makanya kita kan kenapa harus benar-benar kalau kita lihat darat, laut, udara itu berdoa. Apa gitu yang kita khawatirkan kan yang tidak kita di luar ekspektasi kita gitu. Setelah kemarin kapal laut juga, itu kan kemarin sempat ada kan ya? Ada kapal laut di Labuan Bajo. Kedepannya gimana gitu? Untuk kedepannya sih kalau di Labuan Bajo kayak kapal laut itu ya nggak akan terjadi ya dalam waktu dekat ini, karena sepertinya lebih teliti lagi untuk pemerintah di daerah sana untuk bisa usaha kapal seperti itu, kapal finisi ya. Jadi untuk punya kapal itu ke depannya nggak semudah itu. Jadi benar-benar ada hikmahnya sih. Jadi benar-benar di peraturannya itu dikuatkan kembali bila memang yang tidak layak atau bagaimana, yang surat-surat izin atau bagaimana itu lebih ditegaskan gitu. Cuman ada gini loh, sebenarnya gini. Selama kapal itu tidak bermuatan lebih dan tidak memaksakan harus karena masalah ekonomi harus kejar Kapasitas. target ya, kapasitas atau gimana, harusnya nggak boleh berangkat, ini dipaksain berangkat gitu. Nah, selama itu sebenarnya kapal laut itu aman. Nah, yang kejadiannya itu biasanya kalau ada tenggelam, ada kejadian apa, biasanya yang di luar Maksain. peraturan maksain seperti itu. Overload, jejelin Overload. terus. Iya, seperti itu. Misalnya ada peringatan nih tidak boleh nih melaut karena ada hal-hal ini, ada angin apa segala macam gitu kan. Nah, bila ada yang kelompok-kelompok tertentu nakal, ya itu yang terjadi. Ya buktinya kemarin penisi kalau nggak salah kan ada sesuatu juga kan. Iya, seperti itu. Kayaknya emang gitu dah. Iya, jadi emang 2026 itu tuh kayak gamblang gitu, kayak diperlihatkan sebuah fenomena yang kalau kita berbuat karma buruk ya hasilnya buruk, itu tipis banget skapnya. Oh, balasannya gitu. Ya, tunai. Instan dong. Instan. Jadi kayak kita ini aja, kita makan cabai pedasnya terasa hari ini, ya udah hari ini gitu. Yang terjadi mau karma buruk, mau karma baik, itu 2026. Jadi memang tidak mudah 2026 kita. Kagak nunggu besok. Hah? Kagak nunggu besok. Enggak. 2026 sepertinya sih ya. Aku takut ya nanti larinya ke agama kan. Iya. Larinya ke agama kalau kayak gitu, karena kita sudah memasuki di masa-masa ya, kalau dibilang akhir zaman atau bagaimana, ya ngeri lah kalau kita bicara seperti itu gitu. Kita ngomongin bencana, kecelakaan, disaster dan lain-lain tuh, kan
nggak lepas juga dari tanggung jawab pemerintah, Iya. ya kan? Nah, akhir-akhir ini kan kita juga ngelihat pejabat-pejabat ya pada viral deh, yang bermacam-macam kasusnya. Gimana tuh Teteh nanggapin itu? Kita ganti posisi nih, kayaknya ini obrolan tambah berat nih. Untung posisi cuma muter sini doang. Nggak pindah sisi keluar ya. Itu gimana tuh Teh soal Pemerintahan. iya. Aku ngelihat ya, diliatin ada skandal. Aduh, apa tuh? Skandal yang ketahuan. Aduh, sedih, malu banget. Ketahuan apa nih? Skandal sama perempuan. Ada lagi nih ketahuan. Tapi ketahuannya tuh menyeramkan. Pejabat Oh, di tahun 2026 ini barusan diliatin. Tuh, kayak diliatin tuh kayak gitu. Jadi kayak lagi ngobrol sama kamu nih, misalnya Mas Arul, tiba-tiba ada gambaran di depan. Diliatin seperti itu. Ya. jadi abstrak ya, random ya? Iya. Aku kadang lagi nyetir, kadang lagi sholat. Serius, kalau lagi diliatin tuh kayak gitu. Aku tuh bukan denger kayak bisikan gitu. Enggak, aku diliatin kayak nonton. Oh gini gitu. Ini tadi benar-benar jelas di mataku, di kelopak mataku. Oh ada pejabat begini-gini badannya tuh agak gempal. Gitu. Spesifik banget berarti ya? Iya, diliatin. Tadi belakang ini spill Teh. Dia nih penonton penasaran aja bilang. Ya Allah. Ih, Itu gimana? Maksudnya ada yang ketahuan selingkuh wanita. terus? Tapi ke gap gitu loh sama dari istrinya. Nah, tapi ke gapnya tuh di hotel. Oh lama? Iya, seperti itu. Ada pejabat pemerintahan gitu ya, orang-orangnya tuh badannya gempal. Terus nggak terlalu tinggi lah intinya, nggak tinggi, nggak kayak Pak Ridwan Kamil lah gitu kan, badannya agak tinggi gitu kan, agak olahraga. Kalau ini nggak, badan lebih cenderung kayak agak-agak Doraemon gitu. Gempal. Punya kantong gak dia? Punya kantong justru karena punya kantong gitu kan. Gitu biar kalian tuh nggak tegang-tegang banget gitu, jadi agak-agak gempal. Nah itu ketawa sama perempuannya itu penyanyi dangdut. Oh yang di hotelnya itu? Penyanyi dangdut, cuman penyanyi dangdut yang belum terkenal, baru mau punya video Single? album Oh, gitu. Jadi TW berarti? baru mau TW. Nah ini yang modalin si bapak. Oke. Gitu. Ya kan ya? Ketahuan. Ketahuan. Istrinya pinter. Istrinya kayak CIA gitu. Perempuan itu kalau udah cemburu kalah loh. Apa? Bais kalah, BIN kalah, CIA kalah, FBI kalah. Kalau perempuan udah cemburu itu ya bisa di dalam lubang semut pun dicium sama dia gitu. Nah ini ketahuan, ibunya pintar gitu. Adap kali HP-nya. Sepertinya sih kayak gitu. Bisa karena ibunya juga orang apa, kalau saya lihat nih ibunya memang orang berada, ada orang kaya juga. Bukan orang biasa juga sih ibu. Mungkin dia nyewa orang kan. Justru yang kaya ibunya, istrinya. Oh. Dan yang kedua tadi Yang mana? yang pejabat juga tuh? Kan yang ketahuan satu. Something. Satu. Tapi kalau yang lain paling ya masalah hubungan sama reshuffle. Ada beberapa yang feeling saya, bukan feeling sih, udah mulai diperhatiin itu, ada beberapa pejabat yang udah mulai diperhatikan. Mau diganti? Mau diganti dan mau di-upin beritanya. Oh. Karena masalah ada dana-dana seperti Kalau OTT? OTT Ada nggak? ada OTT. Ada OTT sebenarnya sih ini mah lebih rentan ya, maksudnya lebih banyak yang ketahuan kalau OTT di 2026 ini karena emang banyak spy yang disebarkan sih. Gitu, banyak yang ingin sudah ditargetkan, cuman masalah waktunya kapan bisa ditangkap aja. Nah kan denger-denger juga nih
Teh, kan ada seorang menteri yang mau ditumbalin, tahu nggak Teteh? Katanya kan karena kinerjanya bagus nih, Oh, ya begitu, tapi mau ditumbalin nih karena ya mungkin terlalu bagus gitu. oh, Sebut namanya boleh nggak sih? jangan dah. Tadi tip. Nah, kalau menurut aku sih enggak itu karena dia Pak Presiden Prabowo itu enggak begitu gitu, maksudnya beliau itu masih bekerja ada hati. Jadi hal-hal kayak gitu itu masih beliau itu pertimbangkan, karena kan Pak Prabowo itu walaupun bagaimanapun beliau mantan pejuang ya. Iya. Jadi tahu namanya berjuang tuh seperti apa perihnya gitu. Jadi nggak sih jauh kalau aku lihat. Satu lagi nih yang lagi rame katanya masalah Indonesia akan mati total, lumpuh total, gelap dunia. Oh, seru kali gitu kan, seperti itu. Baru mau nanya ini. Pak Presiden RI kita nih, Pak Prabowo tercinta ini adalah presiden terakhir. Oh, Nggak bisa punya pasangan. Presiden terakhir. Kenapa ke situ arahnya? Ya presiden terakhir, kali kan, Iya. dibilang presiden terakhir loh. Berarti kan Indonesia nggak ada, tapi mana mau nikah sama pakai KUA nggak ada kan? Berarti presidennya nggak ada. Iya. Semua tantangan kan? Iya, udah dibilang gelap gulita, makan susah. Pak Presiden RI terakhir. Terus gimana? Mau punya pasangan? Udah nggak usah Kan bermimpi. masih ada ini. Nggak usah bermimpi. Iya, pangan nggak ada ya kan. Nah, jadi itu yang membuat saya tuh apa ya? Kalau ini versi saya ya, terserah versi teman-teman semua yang ada di rumah ya. Ya up to you ya. Tapi ini versiku, nggak salah dong. Aku udah bicara versiku gitu ya. Jadi kalau pandangan saya, kalau prediksi saya itu tidak akan terjadi yang namanya wifi mati total, yang namanya gelap gulita Indonesia, yang namanya Pak Presiden Prabowo RI adalah presiden terakhir kita. Menurut saya tidak terjadi. Listrik. Listrik. Iya, listrik mati total menurut saya tidak terjadi. Tahu nggak kalau sampai prediksi itu terjadi apa? Tandanya Megatrust datang. Karena merinding saya. Emang sih ya? Nggak dipecah lagi. Nggak dipecah kan berarti. Sedangkan Tuhan aja nggak mau rencanain. Sedangkan Tuhan aja baik mau dipecah. Makanya saya ngeliat bencana kayak gini nih masih ada rasa bersyukurnya. Kenapa? Ya alhamdulillah nggak di boom. Tapi kalau digambarkan semua serba menyeramkan seperti itu, berarti itu adalah bencananya, kondisinya bencana alam. Kalau hanya masalah politik atau perang ekonomi itu terjadi bukan hanya milik Indonesia, tapi in the world. Global. Ya, oke. Nah, tujuannya apa? Untuk menjadikan negaranya itu adalah negara superpower, negara yang paling adikuasa. Ujung-ujungnya kemana? Pengakuan mata uang dunia. Tuh. Menjadi mata uang dunia itu yang pertama siapa?